pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Heni Dan Kak Esti di Sekolah Minggu online. Adik-adik, sudah siap kan mau sekolah minggu? Sudah mandi? Sudah cakep tentunya. Kita mau menyiapkan hati kita mau memulai sekolah minggu kita mau berdiri, kita mau nyanyikan lagu Kasih Yesus manis dan indah. Adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Kasih Yesus manis dan indah. Yuk adik-adik. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat luas takkan terkelilingi, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, adik-adik. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat luas takkan terkelilingi, oh oh sungguh indah. Adik-adik, kita mau minta pimpinan Tuhan dalam doa untuk melanjutkan sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Tuhan masih memperbolehkan kami, mengizinkan kami untuk bersekolah minggu meskipun melalui online. Tolong kami Tuhan agar kami mempersiapkan hati kami, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang manis, memuji nama Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pimpin kami, sekolah minggu kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita semua menyiapkan Alkitabnya ya. Kita mau duduk manis, kita mau dengar-dengaran firman Tuhan dengan baik adik-adik. Sudah siap adik-adik? Siap Kak Esti. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Heni, Ya, kita mau nyanyi satu lagu dulu. lagu apa Kak Esti? Kita mau menyiapkan hati kita. Aku siap mendengar, Kak Heni. Oh, siap mendengar cerita. Iya, betul, Iya, Kak Heni. oke Kak Ya. Esti. Mari adik-adik, Yuk kita adik-adik. menyiapkan semuanya ya, adik-adik. Betul. Adik-adik sudah siap? Yuk kita bunyikan aku siap mendengar cerita. Aku siap mendengar cerita, aku siap mendengar cerita. Duduk tegak, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Sekali lagi adik-adik, aku siap mendengar cerita. Aku siap mendengar cerita, aku siap mendengar cerita. Duduk tegak, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dan tema kita taat karena kasih. Dan bacaan kita terambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 24. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 24. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu,
Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memberdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu."
Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannyalah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Pernahkah adik-adik dimintai tolong oleh orang tua, tetapi pada saat yang sama adik-adik sedang bermain? Maka apa yang adik-adik lakukan? Melakukannya, tetapi juga sedang asik bermain. Pasti karena mungkin takut akan omelan, bahkan dimarah oleh orang tua, maka kita melakukannya. Walaupun kita melakukannya secara terpaksa, tanpa sukacita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Adam dan Hawa ketika mereka telah diciptakan oleh Tuhan, maka mereka ditempatkan dalam sebuah taman yang disebut Taman Eden. Taman itu begitu indah, begitu suburnya, apalagi taman itu diairi oleh 4 sungai yang memberikan kesuburan bagi pohon-pohon yang ada dalam taman itu. Tuhan memberikan perintah kepada mereka adalah semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Kamu makan dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kamu makan buahnya. Karena saat kamu memakan buahnya, kamu akan mati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi apa yang terjadi pada suatu saat ketika mereka sedang menikmati keindahan dalam taman tersebut, maka datanglah ular menjumpai perempuan itu. Dia menjumpai Hawa dan membujuknya supaya dia menikmati buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Apa yang dilakukan oleh wanita perempuan tersebut? Dia mengambil buah itu dan dia menikmatinya. Dia memakannya. Dan ketika dia habis memakannya, dia juga memberikan itu kepada suaminya. Suami istri Adam dan Hawa ikut menikmati buah terlarang tersebut. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi terhadap perempuan dan suaminya? Mata mereka menjadi terbuka dan mereka menjadi tahu bahwa mereka telanjang. Maka mereka akhirnya menjadi sangat malu, sehingga mereka membuat cawat dari daun pohon ara untuk menutupi tubuh mereka. Ketidaktaatan manusia atas perintah Allah bagi mereka, maka pada akhirnya mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain.
Adam menyalahkan istrinya yang memberikan buah itu kepadanya. Istrinya menyalahkan ular yang telah membujuknya untuk menikmati buah tersebut. Dan karena ketidaktaatan mereka, maka apa yang terjadi? Mereka mendapatkan akibat yang sangat buruk. Mereka mendapat kutukan dari Tuhan. Bahkan bukan hanya mereka, bukan hanya Adam, Hawa, dan juga ular, tetapi juga tanah menjadi terkutuk oleh ulah akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita belajar bahwa ketidaktaatan kita akan membawa akibat yang sangat fatal. Mungkin kita mengira itu hal yang gampang, itu hal yang sepele, apa sih? Hanya tidak taat. Tetapi ingat, Adam dan Hawa ketika mereka tidak taat, maka akibatnya sangat luar biasa. Oleh karena itu adik-adik, mari kita belajar taat. Taat bukan karena kita takut. Taat juga bukan karena terpaksa. Sehingga ketaatan itu tidak membawa sukacita dalam hidup kita. Tetapi mari kita taat karena memang kita mengasihi orang yang memberikan perintah kepada kita. Kita mengasihi Tuhan, maka kita menaati perintahnya melalui firman Tuhan, melalui ajaran-ajaran guru sekolah minggu, melalui ajaran-ajaran di gereja. Kita taat karena kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi orang tua kita, maka kita taat pada setiap aturan yang diberikan oleh orang tua kita. Tidur mungkin jangan lebih dari jam 9 malam. Belajar, jangan main game terus. Itu aturan-aturan yang diberikan oleh orang tua. Kalau kita mengasihi mereka, sayang sama orang tua, maka kita akan melakukannya itu dengan sukacita. Ketika kita mengasihi guru kita di sekolah, maka kita pun menaati segala peraturan yang berlaku di sekolah kita. Mari kita menaati, mari kita menjadi anak-anak yang taat, karena memang kita mengasihi setiap orang yang memberikan perintah atau memberikan nasihat kepada kita. Selamat menjadi taat karena kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Amin. Teman-teman, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terima kasih, selamat hari Minggu. Dadah. Adik-adik, kalau kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita mau memberikan syukur kita kepada Tuhan yang ini. Betul. Melalui persembahan kita, betul. Nah, adik-adik yang di rumah, kita boleh menyiapkan persembahannya dan memasukkan ke dalam amplop persembahan. Betul. Dan nanti adik-adik bisa bawa saat adik-adik beribadah ke gereja. Betul, Kak. Atau adik-adik bisa juga Melalui transfer, adik-adik bisa minta tolong kepada mama, papa untuk transfer ke rekening gereja berikut ini. Tadi kita sudah mendengar cerita Alkitab yang temanya hari ini tentang taat
belajar seperti Tuhan Yesus ya, yang begitu mengasihi kita. Kita mau belajar untuk senantiasa taat menuruti, mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus melalui firman-Nya di dalam Alkitab, juga taat kepada mama dan papa. Seperti yang akan kita nyanyikan Kak Esti. Tentang apa Kak Esti? T-A-A-T. Taat. Adik-adik, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka seluruh. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka seluruh. T-A-A-T, taat. Adik-adik, untuk menutup ibadah sekolah minggu kita, mari kita mau berdoa, kita mau lipat tangannya, kita mau tutup mata kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu yang boleh kami ikuti. Dan kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan cerita di mana Tuhan mengajarkan kami tentang taat kepada Engkau dengan penuh kasih. Bukan kami taat karena takut, tapi kami boleh taat karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami semua anak-anak sekolah minggumu. Tuhan memberkati kami di dalam kami belajar, di dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kami boleh selalu mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami selalu taat kepada papa mama kami taat kepada perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat kedua orang tua kami. Engkau berkati mereka, berikan mereka kesehatan selalu. Biarlah Engkau menyertai mereka di dalam mereka melakukan tugas mereka sehari-hari. Kami juga mau berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan berkati di dalam pelayanan mereka. Kami juga mau berdoa Bapa untuk gereja kami. Tuhan memberkati gereja kami. Biarlah gereja kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami dan bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati negara kami. Biarlah kami boleh menjadi negara yang diberkati Tuhan, penuh damai. Dan kami juga boleh menjadi negara yang selalu orang-orangnya takut kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, inilah seru doa kami yang jauh daripada sempurna. Kami hanya araskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Begitu ya Kak Esti. Jadi adik-adik kita bertemu lagi di sekolah minggu online GKI Pengadilan minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye.